Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan, sehat walafiat, dan senantiasa terus bersemangat untuk mencari ilmu di MPI ini. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja untuk bahasan kajian tafsir hari ini mengambil surat As-Saffat, ya, surat ke 37 ya, betul, alhamdulillah, ayat ke 139. Saya akan mengangkat salah satu kisah Nabi Yunus yang dimuat di dalam Al-Quran. Surat ke 39. 37. Ayat 139. Alhamdulillah. Berarti Ibu ini luar biasa ya. Fokusnya. Alhamdulillah. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Baik, kita baca dan saya terjemahkan. Kemudian dibahas sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna Yunus laminal mursalin. Dan sesungguhnya atau sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang Rasul yang dikenalkan kepada kita oleh para alim ulama dari dulu sampai sekarang bahwa Nabi dan Rasul itu ada 25 yang menyandang predikat Rasul. Tapi kalau yang menyandang predikat Nabi saja tidak mendapat tugas menyebarkan ajarannya itu banyak sekali. Ada yang mengatakan sampai 240.000 nabi. Ya, wallahu a'lam. Karena memang tidak ada keterangan yang pasti. Nah, salah satunya adalah Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus nih selain nabi dia rasul, mendapat tugas menyebarkan dakwah, ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada suatu kaum. Kebetulan dalam riwayat disebutkan kaum yang diutus di sana Nabi Yunus itu adalah ada di Ninawa, salah satu daerah di negeri Irak sekarang. Begitu. Nanti ada keterangannya ya. Iz abaqa ilal fulkil masyhun. Ingatlah ketika Nabi Yunus lari ke kapal yang penuh muatan. Nah, ujug-ujugnya. Ini rangkaian cerita yang dibuat oleh Al-Quran itu sangat indah. Untuk memantik kita mengkaji lebih dalam. Kenapa tiba-tiba Nabi Yunus disebut lari? Karena pada saat itu Nabi Yunus dalam riwayat lain disebutkan usia 30 tahun sudah diutus menjadi Rasul. Kalau Nabi Muhammad berapa tahun? 40 tahun. Nabi Yunus mah 30 tahun. Selama 30 tahun kurang lebih, 32 menurut satu riwayat, berdakwah siang malam itu hanya 2 saja yang ikut. Yang taat, yang patuh membenarkan ajaran Nabi Yunus. 30 tahun. Nah, ini pembelajaran buat kita, ibroh, para da'i, ya, jangan pernah berputus asa untuk mengajak orang pada kebenaran. Walaupun bang balikan anak, ya responnya macam-macam. Sampai ada yang bahkan saking bencinya kepada kita, gara-gara kita mengajak pada kebenaran. Mungkin ibu tidak selalu mulus mengajak teman, saudara pergi ke MPI kan? Ada yang sinis, betul nggak? Ada yang nggak suka, ada yang bahkan sampai membenci. Si eta ngajak-ngajak ngaji sana, gitu, ya. Nah, tapi jangan pernah berputus asa. Nabi Yunus berapa tahun tadi? 30 tahun. Dapat berapa orang? 2 orang saja. Masya Allah. Yang itu kemudian di titik tertentu Nabi Yunus meminta kepada Allah, ya Allah, saya sudah pada tahap maksimal untuk berdakwah. Selama 40 hari ini saya ingin melihat ketika saya berdakwah siang malam. Masih tetap hanya 2 orang, saya mau pergi. Berarti boleh ya. Karena Nabi Yunus melakukan itu kan. Nah, tapi di ayat yang lain di surat Al-Anbiya disebutkan Nabi Yunus pergi
tanpa Nabi Yunus menyangka bahwa dia akan diuji oleh Allah. Bahwa dia akan tanda petik disusahkan oleh Allah. Pergi dari dakwah dengan alasan tertentu mungkin boleh. Tapi di balik itu Allah akan menguji ketika kita mundur dari dakwah. Ujiannya apa? Yang ini. Idh abaqa ilal fulkil mashhun, ketika dia pergi ke kapal yang sudah penuh, berarti pelabuhan ya. Nah, ke pelabuhan. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian terjadilah gejolak di kapal itu, di mana kapal oleng karena penuhnya, kan penuh ya. Ada badaikah atau ombak besarkah, sehingga awak kapal mengambil keputusan ini salah satu penumpang harus mau tidak mau dikorbankan. Loncat ke laut, mati udah pasti. Fasahama, kemudian dilakukan undian, begitu. Wakana minal mudhadin, tapi kemudian dia yang selalu muncul dalam undian. Ternyata si penumpang kapal tahu ini Nabi Yunus, orang soleh. Masa orang soleh harus dilempar ke kapal begitu? Ya, mereka tidak setuju. Kita undi lagi, diundi lagi. Kedua kali masih juga Nabi Yunus. Nah, ini mah udah skenario Allah ya. Masih juga keberatan yang lain. Kuduna tasi etatan nubu rawang bedegong batanggul alungkeun. Tapi kan nggak bisa semena-mena walaupun begitu. Nah, ini juga pembelajaran, hasil kesepakatan harus dipatuhi ya. Padahal maneangannya nu baragajul punten misal ditato disuung wah pika sebeleun bisa usah langsung alungkeun teu kitu. Ya, kalau hasil kesepakatan patuhi apapun. Diundi lagi yang ketiga, Nabi Yunus lagi. Ya, akhirnya Nabi Yunus tahu diri, mungkin saya ini punya salah, punya dosa. Tanpa dialungkeun langsung ngajleng. Gitu ya, langsung loncat. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Kemudian dimakan ikan hiu, paus ya. Kalau paus matu digayem. Kalau paus kan nggak digayem ya, dicapluk langsung diterei bulet gitu, ditelan mentah-mentah. Wa huwa mulim, dan dia tentu saja kesakitan. Ya namanya ditelan. Ada yang pernah ditelan ikan bisa kita gambarkan. Gitu teman-teman. Pelajaran bagi kita berarti mundur dari dakwah sebetulnya Allah tidak suka. Apapun yang terjadi maju terus. Apapun tantangannya maju terus sesuai dengan kemampuan kita masing-masing tentu saja. Ya, jangan terlalu berani. Ya akhirnya berisiko terlalu tinggi juga jangan. Ada tentu step-step, tahapan-tahapan yang harus menjadi pegangan kita. Tapi yang jelas kita nggak boleh mundur dari mengajak orang pada kebenaran. Dan pasti ada tantangannya, pasti ada resikonya. Ya, mending mana? Kita berdakwah bersiko, kita diam tanpa resiko. Mending berdakwah lah, walaupun ada resiko ya. Karena itu bagian dari ibadah dan tugas kita sebagai muslim. Lanjut ya, saudara-saudara. Falaula annahu kana minal musabbihin. Andai kan, ini kalau terjemah di Al-Mu'assir ya ayat 143. Sekiranya Yunus tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ketika Nabi Yunus dimakan ikan, logika semua pasti mengatakan ini pasti meninggal. Apapun ya pasti meninggal. Tapi karena Nabi Yunus ini orang soleh. Sebelum beliau ini tercebur ke laut ya dengan sengaja bahkan sudah dimakan ikan, termasuk orang yang sering berzikir. Berarti ada korelasi kalau kita sering berzikir mengingat Allah, ketika ada masalah besar Allah akan turun tangan. Gitu kan? Kali lagi, ketika kita sering berzikir kepada Allah, beribadah, beramal soleh, suatu saat Allah uji kita dengan satu masalah, dengan satu ujian sebesar apapun, Allah tidak akan membiarkan kita menderita begitu saja. Pasti Allah akan turun tangan. Begitu. Ya, di ayat yang lain Nabi Yunus pada saat terdesak kondisi seperti itu, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
Minal zalim. Alhamdulillah sudah hafal semuanya ya. Berarti semua sudah punya masalah ini. Memang siapa yang tidak punya masalah ya? Tapi saat bermasalah jangan lupa baca itu Pak. Masalah apapun baca itu. Karena itu pertanda Allah akan turun. Ya, tanda petik. Membantu dan menolong kita. Lanjut. La labisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Dia tinggal di dalam perut ikan sampai apa tuh? Hari kebangkitan asalnya. Apa itu bahasa lain kalau bukan karena Nabi Yunus orang soleh? Kalau bukan karena Nabi Yunus sering berzikir, udah meninggal. Pasti itu baru nanti hari kiamat dibangkitkan. Begitu. Panabaznau bil aroi wa huwa sakim. Tapi atas kehendak Allah menyelamatkan kondisi itu. Kemudian ikan itu melemparnya ke satu tempat ya yang tandus dan dia dalam keadaan sakit. Sudah pastilah itu hidup di dalam perut ikan. Beda-beda katanya, ada yang satu hari dimakan pagi, dilempar sore. Ada juga yang mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 7 hari 7 malam. Terlepas dari itu, apapun kondisi di dalam perut ikan pasti sangat menyakitkan. Ketika dilempar oleh paus itu ke tanah yang tandus, pasti juga terasa sangat sakit. Ya, gambarannya sampai Nabi Yunus waktu beliau loncat ke dalam laut itu nggak pakai baju. Berarti pas dilempar itu katanya seperti bayi karena bajunya sudah dimakan sama ikan. Begitu. Terus kumaha tuh Ustaz, jangan dipikiran ke sana lah. Pokoknya gitu weh. Ya. Yang menarik Bapak Ibu semuanya, wa ambatsna alai syajaratam miyaqtin. Kemudian Allah tumbuhkan baginya. Ya, berarti tiba-tiba kan, karena di tanah tandus. Satu pohon min yaktin. Di sini sepakat para ulama yang dimaksud yaktin adalah labu. Mari kita gambarkan Nabi Yunus hidup dalam ikan. Begitu menderita tanpa makanan. Suasana sangat gelap, pengap dan lain sebagainya. Pasti terasa sangat sakit. Ketika Allah lempar ke tanah tandus, Allah tumbuhkan itu buah labu. Nah, mangga itu bisa jadi penelitian, berarti buah labu ini kandungan makanannya luar biasa. Dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit atau memenuhi kebutuhan badan yang sudah lama tidak terpenuhi. Begitu. Ya, bisa jadi kan? Nah, tapi labunya labu apa itu yang jadi pertanyaan. Labu siam. Kalau orang Garut bilang waluh lejet. Atau labu kuning, waluh. Itulah. Tapi mungkin selama itu labu pasti fungsinya sama. Ya. Boleh jadi. Makanya sekarang sempat muncul katanya kalau sakit, kalau kondisi badan lagi lemah, makan waluh. Iya Bu. Ya. Ada ayatnya kok. Allah kan enggak sembarangan, ini loh kitab suci ini. Ya, dari Allah mukjizat ini. Berarti dia punya pesan tersendiri nih kalau dihubungkan dengan bab makanan. Wallahu alam. Yang penting banyak-banyaklah makan waluh ya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Kemudian kami utus kembali ke satu negeri yang penduduknya itu 100.000 atau lebih. Penduduk Bandung, Kabupaten Bandung berapa Pak? Ada yang tahu? Nah segitu ya lah pokoknya. Jadi diutus lagi. Nah perbedaan pendapatnya, apakah Nabi Yunus setelah dimakan ikan itu kembali ke kaum semula yang dimana ketika didakwahi tidak mau nurut, atau ke tempat yang lain? Itu jadi perbedaan. Tapi kalau saya secara pribadi lebih cenderung kembali ke tempat semula. Ya, karena dalam riwayat yang lain kaumnya yang didakwahi selama 30 tahun tanpa ada yang nurut itu sudah diancam azab oleh Allah. Di mana langit di atas kampung itu, kota atau negeri itu sudah bergelayutan awan hitam yang menakutkan. Anehnya penduduk itu kok tersadar begitu. Tersadar, oh ini gara-gara kita tidak mau nurut sama Nabi Yunus. Mungkin Nabi Yunus ini mendoakan kepada Tuhannya untuk menyiksa, untuk mengazab kita. Akhirnya mereka tersadar dan memohon-mohon, bahkan mencari-cari kemana Nabi Yunus ini pergi. Begitu.
Ya, setelah itu Nabi Yunus ternyata diutus Allah kembali ke negeri itu dan semua penduduk negeri itu beriman. Gitu Bapak Ibu. Nah ini luar biasa, berarti sebetulnya ketika kita sabar berdakwah, mengajak orang pada kebaikan, akan ada satu titik di mana Allah akan berikan kebahagiaan tertentu bagi kita. Ya, ibu sok ngajak, walaupun itu suami sendiri, saya diajak ngaji, terus ya ajak, ayo akang, orang ngaos, ka Ustadz ka MPI, resep gerak. Ya. Anjung emak ini seorang kewe balik na beja ke naon biasa we nitah hal gitu kan ya dan sebagainya. Ajak keluarga, ajak tetangga, ayo terus jangan pernah berhenti, jangan pernah berputus asa. Walaupun di titik tertentu kita berhadapan dengan satu resiko, jangan pernah berkecil hati. Akan ada satu titik di mana kita seperti yang dialami oleh Nabi Yunus. Ternyata pas pulang ke negerinya semua sudah beriman, ya menerima kehadiran Nabi Yunus. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Mungkin yang bisa saya sampaikan cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita gali lagi kisah-kisah Nabi yang mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.